Salam ketemu lagi dengan saya Frankie Mori dari FSC Garage. Maaf banget belakangan ini udah lama banget ya kita nggak upload beberapa video karena emang project motornya juga belum ada yang pada beres, jadi bertahap. Jadi lumayan udah pada beres. Nah kali ini kebetulan saya akan sedikit kasih info atau motor apa nih yang akan saya bahas kali ini. Ada motor Royal Enfield di samping saya ini atau di belakang saya ini nih. Ini Royal Enfield klasik tipe klasik, varian klasik 500. Jadi motor ini nanti akan saya kupas tuntas semuanya tentang apa aja sih proses pembuatannya, konsepnya ataupun desainnya gimananya. Nanti teman-teman jangan lupa kalau ada masukan atau saran boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe juga, di like sama share, oke? Ya, kali ini saya akan bahas satu varian motor dari Royal Enfield Classic 500. Motor ini sebenarnya basicnya dari Green Battle. Kalau teman-teman yang tahu, Green Battle itu adalah motor yang atau army look lah. Jadi dia ini lansiran seri militer yang semuanya itu berwarna hijau. Jadi motor ini berwarna hijau semuanya, baik dari bodinya, frame-nya, bahkan peleknya, sampai perintilan kecil-kecilnya, wheel set dan standar juga semuanya berwarna hijau. Nah, kebetulan motor ini yang punyanya adalah ada orang jauh dari luar kota. Dia pengen motor ini berubah tampilan atau konsepnya agak sedikit dibuat lebih klasik lah, lebih vintage. Karena sedikitnya ya biar nggak mainstream lah, nggak pasaran katanya, semua RE yang begitu-begitu aja. Nah, waktu awal pembicaraan adalah kita lebih fokusin dulu tentang menguatkan konsepnya itu sendiri. Jadi konsepnya tetap masih bergaya British ya, tapi dikuatin lagi vintage-nya. Jadi motor ini dikuatin model double seat, jadi bukan single seat lagi. Jadi motor ini sebenarnya model-model double seat ini pengaplikasiannya bukan hanya sama chopper ya. Jadi di motor-motor varian lansiran Eropa di tahun era 60-an tuh udah banyak mengaplikasikan motor gaya-gaya double seat begini. Jadi sebenarnya seat belakangnya dia bisa dilepas. Jadi inilah apa namanya, kalau mau sendirian boleh single seat atau mau double seat. Nah, tahap awal untuk pengerjaan proyek ini sebenarnya yang menyita agak waktu itu adalah pembuatan tangki atau gas tank. Jadi tangki ini basically-nya dari sistem bawaannya Royal Enfield saya rubah, saya kecilin makanya biar sedikit beda, enggak setengah-setengah lah customnya. Jadi saya rubah, jadi tangki ini dari original saya rubah, saya kecilin semaksimal mungkin. Karena di tangkinya Royal Enfield ini sebelah kanan khususnya dia ada fuel pump atau injektor yang untuk memompa si bensin masuk ke injektornya. Jadi agak sedikit sebenarnya pengennya waktu itu bentuknya agak lebih ramping lagi, dikecilin bagian buritan belakangnya, cuman nggak bisa karena ada fuel pump. Jadi kita ngikutin posisi si fuel pumpnya aja biar biar aman, terus dia tidak mengganggu fungsinya yang pasti. Dan dari tangki ori ini barangkali teman-teman pengen tahu, sebenarnya nanti foto detailnya juga ada nanti di YouTube ataupun di platformnya FSC Garage, di situ ada. Jadi tangki ini kurang lebih dibuang 5 cm teman-teman, 5 cm. Jadi 5 cm ini cara ngecilinnya gimana, yaitu tangki ini dibelah jadi dua dulu. Kita black dulu, kita sobek semua, bawahnya kita lepas bawahnya. Jadi bawahnya jangan diganggu gugat, biarin bawahnya utuh. Cangkang atasnya ini, tempurungnya ini dibelah jadi dua, diselamatin di bagian tutup tangkinya. Jadi diselamatin, diamanin, dikotakin gitu. Nah setelah itu baru dibuang 2 cm kanan, 2 cm kiri dari belahan tersebut. Dikurangin 2 cm setengah, 2 cm setengah, jadi totalnya 5 cm. Nah setelah udah kena, semuanya adu manisnya dapat, baru dilas. Nah setelah dilas, otomatis bawahnya menyesuaikan kan. Nah bawahnya itu kan yang tekor pasti rongga kanan kirinya. Nah kanan kirinya yang teman-teman rubah, karena tengahnya adalah kolong ke frame, jadi itu nggak boleh dirubah. Jadi itu adalah sedikit
nge-share ilmu masukan lah, semoga berguna dan bermanfaat. Nah, setelah proses tangki sudah berjalan, kenapa saya tadi bilang memakan waktu, karena yaitu saya mengepaskan dengan ide konsep saya pengen lebih kecil, tapi di lapangan nggak bisa karena ada fuel pump. Tapi akhirnya ya udah semaksimal mungkin, jadi jadinya begini. Nah, setelah tangki ini sudah mengalami perubahan yang udah pas tuh, cukup dan sempurna buat saya. Oh ya, panjangnya nggak dirubah, tetap panjangnya tetap. Jadi hanya dikecilin aja karena bracket belakang dan depan masih orinya, jadi nggak berubah. Setelah itu pengerjaan melakukan pembuatan fender atau spakbor depan. Spakbor depan belakang ini gayanya lebih ke Triumph. Jadi dia ada beberapa ornamen atau detail kecil meruncing bagian tile depan dan belakang. Jadi fender ini atau spakbor ini depan belakangnya disesuaiin banget. Depan itu lebarnya sebenarnya dari teleskop depan ini dia nggak terlalu lebar banget. Dulu saya suka bikin area dia dilebarin cekung. Nah, kalau ini nggak, kalau ini dipasin banget. Roda depan masih tetap pakai ring 19. Jadi hanya diluruskan dari lebar fork itu dikasih rongga 1 cm kanan kiri. Jadi pas banget, jadi spakbor ini bener-bener skinny banget, ngepas banget. Dikasih ban tetap 19, belakangnya si spakbor atau fender ini masih tetap ngikutin lebarnya si ban 18. Jadi ring 18 ini masih tetap bawaan pabrikan Royal Enfield itu sendiri. Jadi nggak dirubah biar karena kebetulan kalau step pembuatan Royal Enfield ini sebenarnya basically Royal Enfield ini adalah tinggi. Jadi kita harus ngepasin juga si pengendara sama tinggi motor. Jadi nanti kalau pakai 19 depan belakang, sebenarnya untuk di motor Eropa pada umumnya itu udah sangat sah dan lumrahnya harus 19 depan belakang. Jadi biar kiblatnya tuh rohnya dapat banget. Jadi harusnya seperti itu. Cuman karena nanti kalau kalau ada yang posturnya emang kurang tinggi, sebenarnya Royal Enfield itu ini yang tadi saya bahas adalah dia dari pabrikannya udah tinggi. Jadi kalau posturnya dirasa kurang, lebih baik pakai 18 bawaannya, jangan 19. Karena kalau 19 pasti kedodoran. Pasti walaupun naiknya cuma 2,5 cm, tapi itu lumayan. Untuk kaki lumayan sangat repot lah. Jadi nanti handlingnya di saat di kemacetan atau lagi berhenti, itu yang repot, bukan lagi jalan. Kalau jalan sih aman-aman aja. Jadi belakang tetap masih menggunakan ring 18. Ukuran bannya juga 400 kali 18. Lebar si fender atau spakbornya ini hanya lebih dari 1,5 cm. Jadi 1,5 cm kanan kiri, jadi lebih totalnya 3 cm dari diameter ban, agar si saat estetiknya juga enak. Terus di saat ban ini kena air masih bisa nutupin cipratannya air lah, jadi aman. Nah, dari lanjut ke wheelset depan belakang tadi udah ada suspensi belakang. Nah, suspensi belakang ini kebetulan dari orinya udah diganti. Jadi kalau orinya kan dia pakai ada tabung gas, dia udah diganti yang non tabung gas, tapi tingginya lebih pendek 1 cm. Jadi lebih pendek 1 cm ini. Jadi ya lebih ngejar, yaitu agar padat aja. Terus emang ngewanti-wanti jangan terlalu tinggi lah motornya. Oke. Jadi disesuaikan dengan suspensinya. Untuk knalpotnya sebenarnya header sampai ke tengah ini masih tetap bawaan pabrik, kecuali ke belakang. Nah, saya ke belakang bikin jadi custom sendiri, tetap dengan desain atau model yang model-model Eropa lah, Eropa tahun-tahun tua. Jadi biar makin lebih vintage aja kelihatannya. Terus knalpotnya yang ini kebetulan nggak dibikin free flow banget, jadi dia masih ada satu sekat untuk menjaga gas baliknya. Jadi biar nggak terlalu jadi kalau untuk gas balik di sistem injektor ini akan lebih baik sebenarnya. Jadi untuk mengurangi emisi lah, nggak terlalu boros juga. Terus gas ini ibaratnya nggak hampos tenaganya. Jadi nggak hampos tuh bahasa ininya, jadi enggak, biar putaran torsi atau RPM itu kejaga terus. Jadi makanya di lansiran injeksi ini harus ada minimal sekat untuk gas baliknya lah, untuk knalpot. Jadi kalau dibikin free flow banget, makanya kebanyakan nembak, ataupun nanti kalau pas dipiplet bawahnya itu agak hilang tenaganya. Nah, itu sebenarnya kuncinya kalau custom knalpot di lansiran injeksi. Jadi beda untuk di seri karburator. Jadi
injeksi ini harus diperhatiin itu karena ada sensornya kalau injeksi. Nah, setelah di bagian knalpot, sektor lainnya sebenarnya dia banyak mengalami perubahan. Kayak stang saya pakai model pullback, jadi lebih menguatkan gaya klasiknya aja lah di pullback. Kan kalau O-ringnya bawaan pabriknya Royal Enfield kan biasa banget. Jadi begini, gaya riding style atau ride-nya begini dari sekarang jadi gini, jadi lebih santai. Terus lebar juga disesuaikan, nggak terlalu lebar. Terus apa lagi ya? Bagian headlamp depan nggak, tetap masih pakai ori. Terus paling perangkat rating atau lampu sen ini diganti untuk bagian depan, karena bagian belakang saya tidak menggunakan lampu sen. Terus apa ya, stop lamp ini aftermarket, jadi gaya-gaya model kayak Triumph tua stop lampnya. Sisanya apalagi yang di custom sebenarnya nggak banyak. Nah, cuman yang banyak adalah penggantian coloring warna, karena frame ini bawaan pabriknya hijau kalau seri Army. Nah, saya ubah jadi warna hitam. Terus beberapa sektor lainnya kayak wheelset kan bawaan pabriknya semua hijau, dari mulai peleknya, hub tromolnya. Nah, dirubah sekarang, hub tromol menggunakan warna hitam. Terus rim atau velg depan belakang jadi chrome, jadi biar lebih ke apa ya, lebih maskulin aja lah, lebih elegan aja. Jadi vintage itu lebih kuat karena black and gray atau hitam putih ataupun dominan monokrom itu lebih enak untuk motor-motor vintage. Warna hijaunya saya pakai hijau apa ya, hijau botol lah istilahnya, barangkali teman-teman tahu hijau botol. Jadi hijau botol ini dia lebih ke metalik semi candy lah. Pengerjaan painting itu buat teman-teman juga biar tahu bahwa biasa sih dari pertama saya yang mendiriin workshop atau bengkel ini ya sampai detik ini kita mengerjakannya sendiri di sini. Jadi kita tidak mengerjakan ke vendor, ke orang, ke custom painting, tidak. Kebetulan saya juga basically sebagai custom painting, jadi lebih semua dikerjain sendiri di sini. Jadi ini menggunakan basic dominan warna hijau, terus ada sedikit warna putih tulang lah, nggak putih banget, nggak broken white juga. Terus dikasih line gold, jadi ini ada line goldnya biar menguatkan kesan mewah aja untuk di paduan warna ini. Terus barangkali ada yang penasaran, ini emblemnya keren ya? Iya keren dong, karena warnanya gold. Jadi emblem ini atau emblem lah namanya, emblem Royal Enfield ini pakai seri launcher Royal Enfield terbaru, Meteor kalau nggak salah ya, serinya Meteor, Meteor apa Hunter. Nah, dia pakai emblem ini, pakai badge ini. Jadi saya nggak sengaja waktu itu ngelihat motor di jalan Royal Enfield license baru, wih keren juga nih. Setelah cari di marketplace yang ngejual ininya, ternyata ada. Dia ada beberapa pilihan warna, jadi ada gold, ada silver, ada maroon, terus brown, coklat kalau nggak salah. Cuman harganya agak lumayan nih kalau yang ini, tapi ya demi estetik harga jadi nomor 2. Dari setelah emblem ini saya pasang karena menurut saya ini keren. Jadi kenapa keren? Beberapa temen yang main ke sini kemarin juga setelah motor ini jadi banyak pada nanya, ini bikin ini custom nggak? Jadi saya kasih tahu bahwa ini adalah punyanya Royal Enfield hasil yang terbaru. Jadi kalian bisa cari di marketplace juga banyak. Jadi nggak perlu bikin custom lah, karena ini udah jelas bikin pabrikan, jadi rapi. Harganya kemarin saya nebus hampir 700.000 ya. Jadi lumayan juga. Karena kalau bawaannya Royal Enfield klasik kan dia pakai decal, cuma stiker tok. Jadi harganya juga lebih murah. Terus penambahan detail-detailnya sebenarnya lebih fokus kalau motor kita bikin motor klasik tuh kita lebih fokusin lebih ke aura atau rohnya itu kita ke tangki aja. Jadi ini sekedar berbagi masukan saran aja. Jadi kalau bikin motor klasik itu jangan terlalu kita nge-expose semuanya lah. Mungkin kreatif boleh, tapi terlalu kreatif juga jangan. Jadi barangkali teman-teman di sana banyak sih saya nemuin beberapa orang yang custom, tapi kebanyakan bukan di anak-anak pecinta motor tua, justru di motor-motor baru yang dia custom motor Jepangan dibikin gaya Eropa itu justru terlalu banyak detail-detail custom paintingnya, apanya itunya saya perhatiin dari mulai beberapa Vendra begitu. Sebenarnya kalau kiblatnya mau ke vintage banget atau gaya
Eropa sebenarnya jangan seramai itu ataupun jangan apa ya, semencolok gitulah. Jadi dia biar rohnya ada di tangki. Jadi makanya bikin tangki juga yang keren. Makanya kenapa saya tangkinya ini harus wajib di custom, yaitu karena bikin motor dari lansiran terbaru yang umumnya marketnya seperti itu, gede apa begini. Nah, saya kuncinya di sini di tangki. Makanya saya juga nggak sedikit menolak customer yang sorry datang ke Yasasi ini pengen ngestem Royal Enfield yang notabene cuma ganti fender, ganti jok, ataupun saya boleh mau custom tapi jangan ganti tangki. Saya rata-rata maaf, saya tolak karena saya sendiri pengen ngerjain satu buah hasil karya itu yang totalitas. Jadi di situ emang ada satu karya yang totalitas, dalam artian ya ngastemnya bener gitu, nggak setengah-setengah. Terus dalam hasil pembuatan karya juga kita melakukannya senang karena ya semoga setelah hasilnya jadi kan bisa menginspirasi teman-teman nih bahwa kalaupun ada yang setengah-setengah, oh sayang apa, ya udah kalau saya nggak usah ngasem, pakai aja yang ada. Nah gitu. Cuman kalau yang mau custom kan mau saya kasih tahu aja. Jadi triknya kalau kita mau bikin gaya vintage atau klasik ini, ya baiknya perkuatkan dulu si konsep tangkinya. Boleh yang emang mau di luar kebiasaan orang bikin boleh. Nanti boleh lihat detailnya dari belakang. Saya nyolak tangkinya itu enggak simetris lurus. Saya bentuknya agak sedikit dinamis indah gini. Jadi miring, jadi ada seksi-seksinya lah. Jadi enggak begitu aja. Jadi nah itu adalah satu detail yang emang secara tidak langsung di saat motor ini terlihat langsung oleh beberapa orang akan terlihat indah gitu. Dan kuncinya hanya menguatkan desain tangkinya aja, baik custom paintingnya, detail seperti ini, tutup tangki dan tetek bengeknya aja di sini aja. Bagian lain itu hanya penguat pelengkap, tapi dia juga jadi sektor penting, tapi hanya penguat pelengkap aja ya. Jadi si konsep ini biar kekuatan matangnya ada di bagian tangki, mungkin di bagian buritan jok juga. Jadi bagian atas ini jadi sektor penguat, sisanya nggak perlu dibikin yang aneh-aneh. Justru kalau motor-motor beginian beda, kayak kita bikin expose, bikin stopper, cover racer boleh kita all out, custom paintingnya apanya boleh lah di situ. Cuma kalau dibikin motor-motor begini yang satu clear istilahnya atau satu coloring aja, jadi lebih motor ini malah lebih ke simply kelihatannya. Cuman dia akan terangkat elegannya. Jadi itu sedikit inilah hasil apa ya, hasil belajar saya dari dulu lah. Jadi saya juga dulu beberapa kali mengerjakan dari proses lah ya, dari proses lama-lama setelah saya pelajari banyak di motor tua ya begitulah. Nah mungkin ini tadi proses semua ceritanya sebenarnya nggak banyak juga, karena emang mengerjakan motor ini juga sebenarnya tidak merubah sektor frame, hanya melepas frame aslinya. Jadi kalau teman tanya-tanya frame aslinya ke atasnya kemana, dipotong nggak, jadi hanya dilepas karena bawaannya itu dia knockdown. Jadi knockdown itu dia pakai baut, kita lepas semua, kita lepas itu pensiun aja si frame belakangnya, langsung dikuatin pakai fender begini. Dan penguatannya kalau pakai fender ini, kalau mau dipakai boncengan seperti ini, ingat teman-teman, itu harus dikuatkan 2 kali lipat dari kalau kita hanya bikin single seat tanpa harus didudukin oleh nanti beban orang. Kita ngitungnya beban orang itu kalau bisa minimal 80 kilo. Jadi biar apa ya, kekuatan si fender ini di saat kita jalan ada yang bonceng, walaupun yang boncengnya 60 kilo, di saat dia kena beban posisi tidur lah contohnya, ataupun jalan berlubang, dia pasti ada impact kan. Nah dia kuat. Dan ini harus dikuatin banget. Jadi bukan kalau sekedar lihat dari samping kan dia kelihatannya cuma fender biasa, penguatan biasa, tapi enggak. Nanti dalamnya diperkuat semua, ada tulang-tulang kayak penyangganya lah, kayak penyangga sebagai penopang utamanya. Itu penting banget. Jadi di luaran sana barangkali mau bikin, apalagi kalau yang bikin plat, kalau saya bikinnya 1,5 untuk spakbor ini. Jadi kalau teman-teman apalagi yang bikinnya cuma 1,2 atau 1 mili, boleh sebenarnya, cuman dikuatin lagi, jangan lupa. Jadi kita bikin motor juga, keselamatan juga harus diutamain. Jadi jangan lupa barangkali tidak memikirkan ke sana, hati-hati. Apalagi orang yang apa ya, kita hanya punya motor terus tidak menyerahkan ke bengkel yang profesional dan proper. Lebih ke apa ya, kita mungkin dapat spakbor di marketplace, mau coba-coba sendiri nih, kasar sendiri boleh. Terus tapi datang ke orang yang cuma bisa ngelas atau masangin tapi tidak paham di bidang itu, hati-hati. Jadi jangan sampai salah kaprah juga. Jadi karena apapun
pengerjaan motor itu pasti ada orang ahli di bidangnya, apapun itulah, baik di luar motor juga pasti harus ada orang yang ahli di bidangnya. Dan dari cerita motor Elevil ini ya nggak banyak, dan kebetulan ini yang pesannya orang jauh, orang Temanggung. Jadi kebetulan customer lama saya ini udah bikin motor ketiga kali ya kalau nggak salah. Dulu pernah dia bikin kedua dan ini ketiga. Dan alhamdulillah beliau sering menyerahkan motor-motor motor-motor passionnya lah, disebutnya motor passionnya. Jadi kebanyakan diserahin ke saya dari Temanggung ke Bandung. Ya alhamdulillah jadi satu kepercayaan itu sangat sangat disyukuri lah. Dan motor ini sudah beres dari minggu kemarin. Motor ini kebetulan akan nanti mau ngambil video tag jalan lah buat teman-teman juga pengen tahu. Jadi nanti posisi ridingnya seperti apa, nantilah saya bikin konten untuk dipakai jalannya sebelum ini dikirim. Kayaknya minggu depan lah ada jadwal untuk pengiriman motor ini. Terus apa lagi? Udah sih teman-teman, semuanya kayaknya sudah dibahas semuanya, karena sisanya juga masih tetap bawaan market pabrik. Oke, nanti sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you, dadah, bye-bye.